Halo teman-teman, kita lagi ada di Alfamart Puri Nirwana Residence. Oke, perkenalkan teman-teman kepala toko dari Alfamart Puri Nirwana dengan saya Duryat. Duryat, Ya. Pak Duryat masih sama namanya ya Masih sama dari dulu. DPR. Bukan OPR ini. Di Alfamart itu sekarang ada berapa karyawan nih Pak tiap toko? Tergantung sales ya. Ada yang 5, ada yang 6. Toko ini sendiri termasuk toko yang luar biasa. Oh. Jadi 12 orang. Di masyarakat umum itu DO. Kalau di kita bahasanya SAPA. Siapa? Siap antar pesanan Anda. Itu kita ada namanya aplikasi AlfaGip. Minimal transaksinya Pak? Enggak ada minimal, sampai 3.000 pun kita kirim. Wah, gokil. Loyalitas kan. Untuk pengiriman itu semua karyawan atau ada bagiannya Pak? Ada bagiannya. Secara SOP itu kan hanya satu khusus untuk ngirim pesanan itu kan. Jadi setelah saya evaluasi, kalau untuk hanya mengandalkan satu orang itu kita tidak bisa. Termasuk yang cewek, kalau memang dia skillnya, maksudnya ya kayak Ajiza nih seumpama nih basicnya gitu. Bulannya selalu dilatih, ada pelatihan kayak gitu ya Pak ya? Bahkan tiap hari supaya tidak salah langkah. Terus dengan customer juga kan mereka belum tahu gitu loh kondisinya, terus moodnya gitu kan. Iya. Kadang-kadang mood swing kan, mood swing gitu kan. Boleh tahu nih Pak, pelatihan yang dilakukan setiap hari itu seperti apa aja Pak? Ya kalau kita budaya di sini tuh budayakan mencontoh. Saya pernah visit konsentrasi personil ya, itu hanya 10 sampai 15 menit. Iya. Step by stepnya saya contohkan. Langsung dilihat ya. Kalau untuk personilnya sendiri Pak, kira-kira nih dalam operasionalnya itu cukup nggak Pak? Untuk saat Sebenarnya ini? kurang karena MPP ya. MPP itu standar toko-toko kuantitinya itu harusnya 13 sampai 14. Tokonya sudah PP sih. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini udah datang. Iya. Kompensasi dan benefit yang diberikan oleh Alfamart ini sudah sesuai standar atau perlu ditingkatin nih Pak? Sudah sesuai lah ya. Di Alfamart itu alhamdulillah untuk salary sendiri itu tergantung grade. Kalau ada perusahaan yang sekiranya satu nih beda gaji. Kalau di kita enggak. Dan apa tadi kedisiplinan ya? Iya. Saya sendiri menerapkan di toko ini masuk itu jam 6. Bukan tentang siapa yang tidur lebih lama, Tapi siapa yang lebih cepat bangunnya. Jam 6 kita sudah mulai beroperasi. Udah buka ya, berarti wah Karena- ngalahin ayam berkokok gitu. Lewat dari jam 6 5 menit maka ada sanksinya. Tapi ya sebelum itu ya kita juga berkomitmen Jadi dulu. peraturannya Iya. kalau mau silakan, kalau tidak Iya. mau selamat tinggal. Iya. Kerja Itu. hari di Alfamart Puri ini seperti apa? Dari kru itu paling level paling bawah dengan grade 3. Nanti akan ada intermediate pelatihan ya, pendidikan lagi yang akan menjadi ACOS. ACOS itu asisten kepala toko. Kru, ACOS sama COS. COS itu chief of store, kepala toko. Kepala toko ya ada lagi AC, area koordinator atau supervisor lah. Dari kepala toko, Acos, asisten, sama dan kru itu kira-kira apa aja Pak? apa ya Pak ya? Ya mereka tuh tugasnya. Ya, jadi kalau untuk kru itu ngelapin kaca, ngerapihin barang produksi, lapin semua area kasirnya, freezer, sealer, es krim semuanya dia lap, dia rapihin sambil bersihin rak, sambil plano, sambil transaksi. Kalau untuk tugas adjustnya dari jam 6 sampai jam 7 kita bersih-bersih. Oh ya. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sama. Semua personil itu ada raknya. Raknya apakah ada yang expire? 3 jam lah untuk stock of name. Joblessnya Acos sendiri ya sama sih kayak Acos. Bedanya Acos itu lebih ke monitor. Tantangannya sendiri Pak, gitu. Bapak terkait tantangan yang Bapak hadapi di toko sebagai kepala toko, Iya. ya bagaimana cara Bapak mengatasinya, begitu. Pernah nggak sih ada misalnya ada customer yang komplain, itu kan Iya. sebuah tantangan otomatis ya Pak ya? Iya. Ya bagaimana tuh Pak? Apakah pernah terjadi gitu? Kalau untuk customer itu alhamdulillah saya masih bisa menghandle. Oh, iya. Tantangan terbesar itu adalah di tim. Membentuk tim yang kuat itu kita bentuk dulu pola pikir Yang sama. Jadi ketika saya baru pindah ke sini, yang saya beresin dulu itu adalah pola pikir orang-orangnya. Cara Bapak memonitor tuh gimana Pak? Memonitor diri Bapak, gitu kan Bapak seorang pemimpin nih, gitu Iya. kan nggak ada yang nyontohin, gitu Iya. kan otomatis harus memotivasi diri sendiri, gitu. Gimana Pak caranya? Hanya satu di saya itu ya warga gitu. Oh, Ya. ini untuk anak-anak muda zaman sekarang atau calon pemimpin di masa depan, apa nih yang mau Bapak sampaikan untuk kita, khususnya mungkin saja mau mengikuti langkah Bapak di Nah, aduh, sebenarnya kayaknya bukan motivator ini. Untuk anak muda-muda yang sekarang ya terus berjuang, lebih ke disiplin dulu deh. Ayo kita
ayolah kita di diri kita itu punya apa sih, manfaatkan buat orang sekitar kita. Karena kalau kita mau bermanfaat buat orang lain kan, maka akan lebih keberkahannya itu lebih. Saya bukan orang pinter, ya kan? Tapi saya mau belajar gitu ya. Untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya sama-sama, saya juga terima kasih udah mampir. Semoga Allah balas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang banyak dan Amin, barokah. Allah. Ya, mari kita akhiri percakapan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak ya Pak Makasih, ya. makasih.